Saya lagi ada di Bali dan saya nggak perlu pusing kalau ingin berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda listrik. Di sini ada satu tempat persewaan sepeda listrik yang banyak banget ragamnya. Seperti apa sepedanya? Kita lihat yuk di episode ini. Halo, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle, mulai dari mobil listrik, motor listrik, sepeda listrik, skuter listrik, atau apapun juga jenis kendaraan listrik lainnya. Dan untuk yang belum kenal, nama saya Ibeng. Di episode kali ini, saya berada di Bali ya, di Pulau Dewata, di mana saya mendatangi satu tempat persewaan khusus sepeda listrik. Dan sepeda listrik ini bisa punya banyak kategori. Jadi di sini kita akan lihat ya, ada MTB, mountain biking, kemudian juga ada folding bike elektrik, lalu ada cruiser, kemudian juga ada ladies bike, ini untuk ibu-ibu ya. Kemudian di sini ada fat bike. Jadi ini fungsinya sangat beragam, berbeda. Fat bike mungkin cocok untuk di daerah pantai. Kemudian kalau ladies bike cocok untuk para wanita tentunya, karena dia easy step, mudah sekali untuk stepping. Kemudian folding bike mungkin bisa digunakan oleh anak-anak ataupun juga dewasa dengan mudah dilipat dan masuk ke kendaraan. Lalu yang terakhir di sebelah sana ada mountain biking. Jadi kalau ingin naik-naik gunung juga tersedia. Namun khusus di episode kali ini kita akan membahas hanya 3 jenis sepeda listrik, yaitu mountain bike, kemudian juga folding bike, dan satu lagi adalah ladies bike. Seperti apa? Yuk kita simak aja. Di depan saya ini jenis tipe ladies bike. Dan kita akan melihat ya lebih detail dari spesifikasi sepeda ini. Karena dia easy step seperti ini, memudahkan kita untuk naik sepeda. Kemudian kita akan melihat dari motornya. Ini menggunakan mid drive karena ini adalah ada logo Bike and Bud. Ini adalah produksi dari Bike and Bud, partnernya EVholic tentunya. Menggunakan mesin MT650, artinya mid torque 650 watt. Nah, disebut dengan mid torque itu berarti ini adalah torque sensor. Torque sensor adalah berbeda dengan pedal assist sensor, di mana kalau pedal assist sensor selama kita berputar pedalnya, dia menghasilkan mesin dengan konstan watt. Namun kalau torque sensor ini sangat berpengaruh dengan seberapa besar kita menekan atau menginjak pedal. Jadi berapa watt yang keluar adalah sangat ditentukan oleh kekuatan kita menekan pedal. Dan ini membuat menjadi sepeda ini sangat irit. Dengan baterai tube ya, di sini baterainya menggunakan 48 volt sekitar 11 ampere. Ini bisa menempuh kurang lebih 100 sampai 120 km di jalanan datar. Kalau ada jalanannya menanjak, bukit begitu ya, tentunya kurang lebih 80 sampai 100 km. Itu sudah sangat cukup ya, karena kalau penggunaan sepeda sehari-hari biasanya umumnya orang awam adalah sekitar 40 km. Ini sudah bisa menempuh 80 sampai 100 km untuk jalanan menanjak ataupun 100 sampai 120 km untuk jalanan datar. Luar biasa ya. Kemudian kita lihat lagi di panel handlebar ya. Handlebar sini kita akan lihat LCD panel. LCD panel ini menunjukkan ada kecepatan, artinya adalah speed ya. Kemudian yang kedua ada penunjuk baterai level, sudah seberapa banyak baterai yang digunakan. Kemudian juga di sini ada trip, artinya seberapa jauh sepeda ini sudah digunakan dalam keadaan kondisi menyala. Dan terakhir juga ada odometer. Nah, odometer ini berpengaruh terhadap seberapa banyak sudah digunakan sepeda listrik ini. Dan tentunya di sebelah kiri ini ada speed ya, untuk mengatur seberapa level kecepatannya, level 1 sampai level 3 ataupun juga level 1 sampai level 5 dan level 1 sampai level 9. Ini berbeda atau variatif yang bisa kita pilih di panel ini. Kemudian kalau di sebelah kanan kita akan melihat di handlebar ini ada bantuan throttle. Throttle ini kita gunakan biasanya ya saat kita sudah tidak mampu atau capek atau lelah untuk menggoes, bisa digunakan bantuan throttle. Ini sih saran saya ya, jangan sering menggunakan throttle karena biasanya berpengaruh pada
jarak tempuh. Semakin kita sering throttle, berarti jarak tempuhnya biasanya semakin menjadi lebih pendek. Kemudian kalau kita lihat spesifikasi dari sepeda ini sendiri, menggunakan sepeda dengan roda 26 inch dengan ban kurang lebih ini adalah 175 ya. Kemudian di sebelah belakang ini menggunakan gear percepatan 7 speed. Di sini bisa diatur untuk shifternya menggunakan 7 speed. Lalu juga di sini karena ini adalah ladies bike, sering sekali membawa barang menggunakan boncengan ya. Jadi biasanya ini untuk menaruh panir barang ataupun juga menaruh keranjang di belakang. Jadi kalau kita ingin jalan-jalan ya di daerah datar gitu, misalkan di saat ini saya berada di Bali, mungkin di Denpasar dan dari Bike and Bud. Jadi secara spesifikasi mirip ya, hanya saja sepedanya ini tipenya adalah mountain biking. Demikian juga dengan baterai ya. Baterai kapasitinya sama, yaitu 11 ampere 48 volt. Yang berarti jarak tempuhnya sama. Kalau seandainya di jalan datar, maka jarak tempuhnya bisa 100 sampai 120 km. Kalau di jalan berbukit sekitar 80 sampai 100 km. Kemudian untuk kecepatan maksimum, karena dia menggunakan torque sensor adalah sangat tergantung dengan kemampuan kita menggoes gitu ya. Semakin kita bisa menggoes kencang, maka motornya mengeluarkan watt yang besar juga, yang berarti sepedanya makin kencang. Anggap saja kalau kita pesepeda awam atau umum, maka saya akan katakan speednya sekitar 35 sampai 40 km per jam. Namun kalau kita sudah sering bersepeda dan kita sering menggunakan sepeda dengan kecepatan tinggi, maka kecepatan maksimum bisa 45 sampai 50 km per jam. Jadi sangat tergantung dengan kemampuan bersepeda kita ya. Karena torque sensor, kemudian juga yang kedua adalah torque maksimumnya ini sudah sekitar 125 Nm, sangat besar sekali. Kemudian roda ya, menggunakan roda 27,5 inch. Ini mungkin sekarang lagi banyak ya, lagi trending sepeda gunung menggunakan 27,5 inch dengan lebar rodanya adalah 2.125, menggunakan juga dengan tipe ban yang sedikit kasar. Ini sangat cocok untuk mountain biking. Lalu kalau kita lihat spesifikasi yang lain ya, ini boleh dibilang cukup standar untuk sepeda mountain biking dengan menggunakan 7 percepatan ya, 7 shifter, menggunakan shifter di sebelah kanan. Kemudian juga sama seperti ladies bike yang tadi, ada LCD untuk mengatur percepatan, melihat kecepatan, baterai yang sudah digunakan, dan juga jarak tempuh. Dan juga tentunya ada speed level 1-3 atau 1-5 ataupun 1-9 yang bisa kita atur. Kita juga akan coba nih sepeda ini untuk kemampuan menanjaknya. Kebetulan saya berada di lokasi Jimbaran yang banyak tanjakan. Nanti kita akan coba nih mampu apa enggak ya. Kita akan lihat senyaman apa mountain biking ini. Tipe berikutnya nih, ini adalah sepeda lipat atau folding bike ya, electric folding bike. Kita akan melihat untuk spesifikasinya, namun terlebih dahulu saya akan katakan untuk penggunaannya ya. Sepeda folding bike seperti kita ketahui mudah atau ringkas untuk dibawa-bawa dengan transportasi yang berbeda. Contohnya ini kita bisa bawa, masukkan ke dalam mobil ataupun juga masukkan ke dalam bus dan seterusnya. Jadi kalau seandainya kita traveling, terutama untuk city biking gitu ya, membawa sepeda listrik dengan folding bike seperti ini sangat nyaman gitu ya. Kemudian kita lihat spesifikasinya ya. Di sini menggunakan motor hub ya. Motor hubnya di sini adalah sekitar 450 watt yang adjustable. Adjustable ini artinya bisa diatur apakah mulai dari 200 watt sampai maksimum 600 watt. Kemudian ini adalah tipe micro hub dari Bike and Bud ya. Jadi ini adalah produk Bike and Bud juga dengan diameter yang sangat kecil, kurang lebih 10 cm saja, dan beratnya sangat ringan, yaitu kurang lebih hanya 1,1 kg. Jadi sangat ringan ya untuk motornya. Ini cocok banget
sesuai untuk kepentingan dari folding bike ini yang sering diangkat, dipindahkan tempatnya gitu ya. Jadi memang cocok menggunakan micro hub. Kemudian baterai ada di dalam tube. Di sini menggunakan baterai yang bisa beragam, dipilih mulai dari 6S yaitu 22,2 volt sampai maksimum ada di 48 volt. Namun menurut Bike and Bud tidak dianjurkan di 48 volt yang digunakan terus-menerus. Jadi sebaiknya maksimum sampai di 36 volt. Nah, untuk sepeda yang nanti akan kita coba ini menggunakan 7S yaitu 24 volt ya. Nanti kita akan coba. Nah, spesifikasi lainnya adalah kalau kita ngelihat di atas kemudi ya, di sini di handlebar, sama di sini ada LCD display, di mana di display ini menunjukkan kecepatan, kemudian juga jarak tempuh, lalu juga baterai level. Nah, ini ada juga pengaturan untuk level speed-nya. Level speed mulai dari level 1 sampai 3 atau 1 sampai 5 ataupun 1 sampai 9. Kemudian di sebelah kiri ini ada bantuan throttle. Sama seperti dua sepeda yang terdahulu gitu ya, bahwa throttle ini sebaiknya digunakan saat emergency darurat kalau kita lelah gitu ya, ataupun ingin menyusul kendaraan yang lain. Karena dengan menggunakan throttle berarti menggunakan ampere yang cukup besar, yang berarti jarak tempuhnya akan berkurang. Kalau kita menggunakan baterai tadi, menggunakan baterai 7S atau 24 volt, ini bisa mencakup sekitar kurang lebih ada di sekitaran 13 ampere hour ya. Nah, jarak tempuhnya adalah kalau dengan menggunakan mesin ini terus-menerus dengan pedal assist ini bisa mencapai kurang lebih 45 km ya, plus minus. Artinya kalau jalanannya cenderung naik, maka tentunya akan berkurang kurang lebih sekitar 30 sampai 40 km. Namun kalau jalanannya datar dan menurun, itu kurang lebih sekitar 45 km. Untuk kecepatan seperti itu dengan menggunakan level 1 sampai 5 ini bisa dengan roda 20 mencapai kurang lebih 35 km per jam dengan baterai 24 volt. Kalau seandainya menggunakan baterai dengan tenaga lebih besar yaitu 36 volt, maka dia bisa mencapai 40 km per jam di sepeda dengan roda 20. Jadi ini adalah folding bike dengan menggunakan roda 20 1/3/8 atau yang biasa dikenal dengan istilah umum adalah sepeda roda 22 inch ya, padahal bukan 22 inch, ini adalah 20 1/3/8 yang berarti kurang dari 22 inch. Kemudian ini di sini menggunakan gear set, di sini ada sekitar 8 speed level untuk kecepatan gearnya ya. Jadi ada 8 percepatan. Kemudian juga kita akan melihat di depannya menggunakan crankset sekitar 58 teeth ya. Jadi mungkin ini cocok untuk di sepeda lipat. Kalau 58 teeth kita akan menggoes bisa lebih cepat, namun memang agak sedikit lebih berat dibandingkan dengan crank yang lebih kecil teeth-nya atau jumlah giginya gitu ya. Ini sepertinya settingnya memang sudah sangat cocok untuk sepeda lipat. Ini juga kita akan tes ya, bagaimana kenyamanannya kita akan coba saja ya. Yuk. Sekarang saya tes MTB e-bike ini ya. Kita akan mencari jalanan yang terutama agak sedikit tanjakan. Mungkin tanjakannya agak curam, mungkin sekitar 8%-an lebih ya saya rasa. Gear 2 ya, jadi gear ringan ini. Saya coba turunin dulu deh gearnya. Mungkin saya coba turunin ke gear 4 lah ya. Oke, ini lumayan dan torsinya kerasa ya. Jadi kalau bedanya dengan pedal assist adalah kalau pedal assist hanya kita puterin pedal, motor udah nyala. Tapi kalau ini torque sensor itu kita harus punya effort untuk ngegoes ya. Jadi goesnya harus agak sedikit ditekan lah, seperti kita menggoes sepeda umumnya ya. Oke, ini jalannya cenderung relatif datar sekarang. Kita coba aja. Saya coba di level 2, level 3. Ini kondisinya agak menanjak kecil ya. Tanjakan kecil ini pun gampang banget nih dilalui, nggak terlalu susah lah ya. Tapi memang agak sedikit effort.
untuk ngegoesnya ya. Oke, dari sini akan mulai kita tanjakan. Tanjakannya cukup ekstrim ya, sambil berbelok ya. Saya coba pindahkan gearnya aja yang lebih kecil sedikit. Wah, ternyata nanjak nih, bro. Memang harus sedikit di pedal ya, digoes. Harus agak sedikit ya, istilahnya ada usaha untuk menggoes ya. Beda dengan pedal asis. Nah, disitulah perbedaannya. Nah, ini saya coba tanjakan ekstrim nih, cukup dengan kondisinya udah nanjak, jalannya berkelok lagi ya. Saya harus pindahkan dulu ke gear keempat, speed level keempat maksud saya. Kemudian nih saya goes perlahan namun pasti ya. Ini kerasa banget nanjak, jadi kita cukup menekan lebih keras sedikit untuk pedalnya ya, tapi kerasa banget kedorong. Tanjakannya lumayan ya. Oke, nah ini luar biasa nih. Iya, saya harus sedikit pedal lebih keras, tapi nanjak juga. Gak terasa, tapi memang nanjak ya. Oke, ternyata enak banget nih. Ini cocok kalau memang yang suka mountain biking ya. Jadi memang asik. Ini tanjakan juga cukup tinggi, cukup terjal. Tapi nanjak-nanjak aja. Kita santai di sini, goesnya. Jadi nggak perlu effort berlebihan ya. Turunan begini saya harus rem alternate kiri kanan ya, supaya nggak boleh kita ketika turunan curam seperti ini langsung rem depan atau rem belakang, bisa terjungkal. Jadi kita alternate rem kiri, rem kanan, rem kiri, rem kanan, seperti itu bergantian supaya kecepatan sepeda kita agak terkontrol ya. Oke. Sudahlah, kita coba untuk sama seperti tadi mencari tanjakan. Oke, kita sudah dekat ke arah tanjakan. Ini saya akan coba ya menggunakan City Bike Ladies E-Bike. Jadi dengan kemampuan torsinya akan kita coba ya untuk tanjakan. Ini kerasa nih, pas ini sudah mulai tanjakan. Oke, ini oke juga nih. Jadi kayaknya kemampuan nanjaknya sih hampir sama seperti yang MTB ya.
Cuman ini memang posisi ridingnya adalah lebih cenderung ke city biking nih. Posisi saya cukup tegak, jadi kayak naik city bike lah ya. Tapi nanjak nih, ini tanjakannya cukup ekstrim, tapi tetap nanjak, asik juga. Nah, di depan ini tanjakannya cukup ekstrim dengan berkelok lagi ya, berbelok. Kita akan coba apakah mampu. Ternyata mampu juga kalau kita torsinya pedalnya kita injak lebih kencang, wattnya juga terasa lebih nendang ya. Jadi memang untuk tanjakan seperti ini kerasa banget, membantu banget. Jadi masih asik nih, masih bisa nanjak dengan ya kecepatan sekitar 9-10 km per jam. Oke banget sih. Oke, kita coba kembali aja ke tempat semula ya. Jadi kita akan turun nih. Yuk, kita turun. Nah, kita lihat nih betapa curamnya ya. Kalau turunan ini kelihatan banget nih. Tadi kita lalui nih. Tanjakannya cukup curam. Jadi turunan juga curam juga. Ini kalau turunan begini, saya harus pelan-pelan menggunakan rem alternate kiri dan kanan supaya tidak terlalu laju ya. Karena kalau kecepatan kita terlalu tinggi akan sulit buat sebuah sepeda untuk berhenti sempurna gitu ya. Jadi terpaksa kita harus sedikit pelan-pelan dengan alternate kiri dan kanan untuk pengeremannya. Wow, asik. Rasanya tanjakan-tanjakan cukup tajam bisa dilalui ya dengan mudah. Nah ini cocok banget deh kalau untuk terutama ya para wanita, kan biasanya sering mengeluh untuk tanjakan-tanjakan yang curam. Tapi dengan bantuan motor Mitorq 650 watt ini sudah bisa dilalui dengan sempurna ya. Oke banget deh. Oke, saya sudah kembali ke tempat semula. Ini juga sama, city bike ini terasa sangat membantu ya Mitorqnya. Jadi kalau ada tanjakan-tanjakan itu kita bisa lalui dengan mudah gitu ya. Dari sepeda folding electric bike ini dimulainya adalah dari tempat persewaan sepeda yang kalau misalkannya habis bersepeda capek, di sini juga ada warung untuk makan mungkin ya, istirahat. Kita akan coba aja, tapi saya akan cobanya mungkin di keliling sekitaran di sini saja, tidak akan ke tempat-tempat naik-naik gunung begitu ya. Jadi mungkin hanya tanjakan-tanjakan sedikit saja. Sekitar kurang lebih di 30-an kilometer per jam ya, 32, 35 begitu. Ini tanjakan kecil, jadi tanjakan kecil ini dilalui dengan nyaman ya. Saya mencoba shifting, ganti ke gear yang agak lebih kecil supaya kita bisa lebih kencang atau lebih cepat ya. Di sini saya mungkin ada di gear percepatan sekitar 5 ya. Asik, bisa di kecepatan sekitar 30 km per jam ya untuk rata-ratanya. Jadi sekarang ada di 27-28 km per jam. Ini nikmat, artinya santai banget kita ngegoes, nggak perlu effort yang tinggi, nggak perlu susah payah lah begitu ya menggoes. Jadi cukup santai dan kita bisa menggoes lebih jauh nih. Ini kecepatan di speedometer saya sekitar 22 km per jam. Jadi untuk tanjakan kecil masih oke lah, nggak kerasa nanjak, enak banget kebantu motornya. Ini jalanannya agak menurun, jadi percepatannya sekitar 40 km per jam. Woy. Ini kencang banget sih kalau buat sepeda. Kita agak perlahan lagi dikit saja ya, karena cukup berbahaya lah kalau
sepeda lipat di atas 35 km per jam. Kesimpulan saya cukup nyaman nih, enak banget, goesnya ringan. Tadi tanjakan-tanjakan juga bantu banget, jadi nggak terlalu berat ya. Ini sepeda sudah saya coba ya. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Untuk sepeda lipat atau folding bike ya, karena menggunakan micro hub dengan torsi yang kecil, maka sepeda ini cocok digunakan di jalan datar, artinya untuk city biking. Kalau kita menemui medan yang agak sedikit menanjak, ini masih bisa membantu motornya. Namun ketika kita menemui tanjakan yang lumayan ekstrim, maka kita memerlukan effort yang lebih besar untuk menggoes. Jadi memang ini diperuntukannya adalah city biking, terutama di jalan yang relatif datar ataupun hanya menanjak dengan tidak lebih dari 5 derajat ya. Kemudian kalau dari kemudahannya, sepeda lipat listrik ini sangat nyaman, bisa dilipat dengan mudah. Kemudian juga dipindahkan ke mobil kalau seandainya kita ingin pindah ke area yang lain gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk mountain biking ya, mountain biking ini sudah saya coba. Ini kalau seandainya saya seorang pesepeda, saya sangat menyukai tipe dari mid torque ini, artinya menggunakan torque sensor, di mana goesan kita akan menjadi lebih natural. Artinya, kalau kita menggoes dengan tenaga berlebih, maka kecepatannya akan menjadi lebih cepat. Semakin kita menggoes lebih cepat, maka lajunya akan makin cepat. Tadi sudah saya tes dengan tanjakan cukup ekstrim, ini di daerah Jimbaran, Bali ya. Ini tanjakannya lumayan tinggi, saya kurang tahu, mungkin di atas 8 derajat mungkin ya. Itu bisa kita lalui dengan mudah. Jadi saya rasa ini memang cocok untuk mountain biking gitu ya. Memang saya tidak mentes jarak tempuh maksimum. Namun kalau dari Bike and Blade mengatakan tadi ini bisa mencapai jarak tempuh di jalan tanjakan sekitar 80 sampai 100 km. Jadi ini memang cocok ya untuk mountain biking. Nah, berikutnya adalah sepeda ladies bike. Kalau seandainya kita pergi ya jalan-jalan ke Bali, kemudian kita menyewa sepeda, karena ini posisinya ada di daerah Bali, di Jimbaran, pergi bersama keluarga, tentunya ini sangat cocok untuk ibu-ibu ataupun juga para putri ya, remaja, karena easy step, artinya mudah sekali untuk naik di atas sepeda tersebut gitu ya. Lalu juga dari ya mesin yang digunakan ini hampir sama dengan mountain biking, artinya kalau menemui tanjakan-tanjakan bisa dilalui dengan mudah. Jadi sangat cocok ya kalau memang ingin bersepeda di daerah perbukitan, terutama untuk para wanita atau mungkin remaja putri gitu ya. Biasanya kalau ketemu tanjakan akan mengalami kesulitan, namun dengan bantuan motor listrik ini bisa dilalui dengan mudah gitu ya. Tadi juga sudah kita tes di tanjakan yang lumayan tinggi, di tempat yang sama seperti mountain biking, menggunakan ladies bike ini pun mampu. Demikian ya, saya rasa kesimpulannya. Jadi kalau kita pergi ke Denpasar, kemudian ke Bali maksud saya, kemudian ingin bersama keluarga, untuk bapak-bapak bisa menggunakan sepeda mountain biking, untuk para ibu-ibu ataupun remaja putri bisa menggunakan ladies bike, dan untuk para anak-anak bisa menggunakan sepeda lipat ini, ataupun juga semuanya berkeluarga bisa menggunakan sepeda lipat ini kalau ingin berpindah-pindah tempat dari satu wilayah ke wilayah lain dengan mudah ya, karena bisa menggunakan lipatan. Nah, kalau suka ya episode seperti ini, dukung kita dengan subscribe, kemudian jangan lupa klik tombol like dan tombol bell supaya Anda dapat notifikasi dari kami. Saksikan EVholic di episode-episode selanjutnya. See you next time. Salam EVholic.